udah. Iya bisa, tapi aku membutuhkan waktu lebih lama. Tidak masalah, aku bisa menunggu. Baiklah, aku tutupi dulu. Masukkan adonan coklat ke dalam telur, tambahkan tepung, lalu diaduk ke cetakan dan masukkan ke dalam oven. Mungkin sudah. Hah, aku ditipu. Lang, Mama, kau sudah kembali. Oh iya, kue aku. Apa? Jangan minta. Hah. Buka paket Mama. Isinya apa ya? Waduh, cermin Mama jadi belah begini. Kau Astaga, gara-gara menghina gerakan sholat, kedua remaja wanita ini akhirnya berurusan dengan pihak kepolisian. Waduh, jangan ya dek ya. Oke, yang setuju dengan indahnya toleransi, like dan subscribe dulu dong. Oke, terima kasih. Jadi baru-baru ini, dua orang remaja wanita asal Maluku Utara menjadi viral lantaran diduga menghina gerakan sholat ketika sholat subuh sedang berlangsung. Menurut kabar yang beredar di internet, kedua remaja ini berada di dekat sebuah masjid yang tengah menunaikan sholat subuh. Namun siapa sangka, keduanya malah mempraktekkan gerakan sholat. Namun dengan gaya bercanda. Dan parahnya lagi, kedua remaja ini malah tertawa ketika mempraktekkan gerakan sholat tersebut. Dan alhasil, mereka harus berurusan dengan pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan kelakuannya tersebut. Astaga, gara-gara menghina gerakan sholat, kedua remaja wanita ini akhirnya Bro, lu tau kisah KDRT paling kita harus balik sejarah nggak? Hah? Gimana coba bro? Lu tau Raja Fir'aun? Tau lah. Raja Fir'aun yang tenggelam di Gili Ombak itu kan? Betul. Ketika Fir'aun tahu Asia istrinya ikut agama Nabi Musa, dia memberikan dua pilihan, mau kafir atau setelah dia siksa. Asia tanpa ragu sedikit pun memilih keimanannya, dan segera Fir'aun menyiksa istrinya itu. Dia diseret, dilempar ke tanah, lalu jika di antara empat pasang, dan diletakkan batu besar di atas dada Asia. Ya Allah, terus akhirnya gimana bro? Dalam sakitnya, Asia memandang ke langit dan berdoa, ya Robku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah dari Firdaus, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ketika Allah SWT memperlihatkan sebuah gedung yang begitu indah di surga, Asia, seorang veteran perang yang sudah pensiun mengambil senapan sniper dan melalui teropong, ia melihat dengan jelas si preman yang sedang mengganggu si perempuan yang berjaga cepat. Ia mengarahkan senapannya ke alat kelamin si preman dan tanpa ragu menarik pelatungnya. Preman itu langsung terlempar oleh tembakan dan jeritannya menggema di seluruh kompleks perumahan. Sang kakek dengan menyimpan senapannya di lemari, berpikir kejadian dan memungut selongsong peluru yang jatuh. Dengan tenang, ia dari kamar dan berjalan cepat saat tidak ada orang sekitar, lalu melemparkan selongsong peluru sejauh mungkin. Setelah semuanya selesai, ia kembali diam ke temannya dan berpura-pura sedang bermain catur. Tak lama kemudian, ambulans tiba dan membawa preman itu, yang kemungkinan besar akan kesulitan buang air kecil ke depannya. Keesokan harinya, preman itu muncul lagi dengan mobil mewah, dan sang kakek memutuskan untuk mengulangi aksinya. Saat truk beton lewat, ia menembak tangki bensin, mengirim preman itu ke alam baka. Serangkaian kecelakaan ini membuat seorang kepala polisi curiga dan memperingatkan anaknya bahwa ia mungkin target berikutnya. Kepala polisi itu mencoba menggerebek rumah sang kakek, tetapi saat lemari dibuka, yang ditemukan hanyalah lukisan. Karena tidak ada bukti, kepala polisi hanya bisa mengancam. Namun, sang kakek dengan percaya diri berkata bahwa semuanya mungkin sudah terlambat. Kepala polisi buru-buru pulang, tetapi kamar anaknya yang kedap suara sudah terkunci. Saat ia mencoba membukanya dengan tembakan, justru terkena peluru dari dalam. Ternyata, anaknya yang masih di bawah umur sudah mengalami gangguan jiwa. Seorang veteran perang yang sudah
ini menangis di tepi jalan. Gadis penjual giok mendekat lalu bertanya ada apa. Dia menjawab setelah ditipu, batu ini ternyata giok palsu, padahal dia membayar dengan semua uang tabungannya. Gadis itu melihat batu dan berkata ini memang palsu. Lalu bertanya berapa harganya, dijawab $5.000. Dia berkata kembalikan saja dan minta uangnya kembali, lalu menemaninya. Mereka mendatangi si penjual, lalu berkata tega sekali menjual giok palsu pada orang tua, menyuruh mengembalikan uang. Pria itu menolak, batu sudah dipotong. Dia terus menolak, lalu gadis itu mengajak si bapak ke kantor polisi. Pria itu takut, lalu mengembalikan uang. Si bapak lalu berkata ingin membeli giok untuk cucunya dan minta gadis itu membantu. Dia lalu mengajaknya ke rumah, menunjukkan batu miliknya. Bapak itu setuju dan membelinya harga $3.000. Dia juga mengajak si bapak memotong batunya langsung. Ternyata bagian dalamnya giok asli yang sangat indah. Gadis itu berkata akan memprosesnya dahulu. Seminggu kemudian, bapak itu terkejut saat batunya telah menjadi perhiasan, gelang dan liontin giok yang sangat indah. Bapak itu pun sangat berterima kasih atas kebaikannya. Bapak tua ini Tiga binatang paling lambat di dunia. Bro, lu pernah ngerasa hidup lu lemot banget? Tenang, ada makhluk yang jauh lebih slow. Pertama, si sloth. Sloth atau kungkang. Ini hewan literally mageran sejati. Gerak cuma 17 meter per jam, bro. Digangguin aja bisa makan waktu berjam-jam. Serius? Kedua, siput. Lu tinggalin bentar. Balik-balik dia masih di tempat yang sama. Tapi hebatnya, dia tetap jalan terus. Slow but steady gitulah. Dan yang paling santuy, bintang laut. Geraknya cuma beberapa senti per jam. Kayak lagi nge-lag di dunia nyata. Menurut lo mana yang paling mager? Seorang raksasa diperintahkan oleh raja untuk melindungi kerajaannya dari kapal musuh. Punya pilihan lain, dia pun setuju. Oke guys, hari ini kita ulangan dulu ya, soalnya aku mau bawa dulu ya guys. Bye bye.